Pemerintah digadang-gadang berencana menerapkan work from anywhere atau WFA mulai April mendatang sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pekerja, namun juga mulai merambah ke sektor pendidikan dengan wacana penerapan sekolah online. Namun belajar dari masa pandemi, pembelajaran daring menyisakan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses hingga efektivitas belajar siswa. Di sisi lain, program makan bergizi gratis atau MBG yang mengandalkan kehadiran siswa di sekolah juga bergantung pada skema pembelajaran ini. Lalu sejauh mana kebijakan ini efektif dan siap diterapkan? Dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Berikut perbincangannya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat, pakar ekonomi dan kebijakan publik. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar di sana Mas Ahmad? Waalaikumsalam Mas Andrew, selamat siang, kabar baik. Sini cerah ini, cenderung agak panas. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang wacana pemerintah yang akan menerapkan WFA, Work from Anywhere, dan juga kembali menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh secara online ya. Karena pemerintah ingin menghemat BBM imbas dari geopolitik atau perang yang masih terjadi hingga kini di Timur Tengah. Kalau dari Mas Ahmad sendiri, bagaimana pandangan Anda dengan kebijakan ini? Apakah efektif untuk menghemat BBM kita? Ya, saya kira kalau ditanya efektif atau tidak, kalau memang tujuan adalah menghemat, ya mungkin ini akan memberikan satu dampak positif di jangka pendek. Ya, artinya pertama ada kesan kuat juga bahwa pemerintah responsif terhadap persoalan yang ada. Yang kedua juga harapannya kan hitung-hitungannya kalau satu hari WFA ya, from work anywhere, kita punya 5 hari kerja lah, katakan di kota besar 5 hari kerja, berarti kan kita 1/5 libur. Jadi ada 20% lah hari kerja, dan mudah-mudahan 20% juga penghematan BBM. Itu kan yang dinarasikan ya. Jadi dikurangin 1 hari jadi 1/5 20%. Penghematannya bisa 20% dari pola normal. Tapi kan persoalannya hitungan-hitungan itu kan hitungan-hitungan yang sangat gampang dan sangat sederhana sekali gitu. Pemerintah harusnya menghitung lebih detail lagi. Saya nggak yakin tuh penghematan 1 hari itu bisa 20% dari penggunaan konsumsi BBM, katakanlah di transportasi gitu. Kenapa? Karena kan nggak semua orang ya kan WFA. Ini kan yang bisa dipaksa, katakanlah surat edaran atau surat keputusannya keluar. Ini kan hanya bisa katakanlah ASN dan BUMN. Sementara sektor swasta ya selama dia melihat bahwa penghematan BBM ini tidak menyentuh di level perusahaan ya, dia akan tetap mencari produktivitas yang lebih tinggi dalam rangka untuk meningkatkan profit perusahaan. Jadi memang penghematan yang 1 hari ini kalau dinarasikan akan berdampak pada penghematan, iya. Tetapi size-nya ya saya nggak yakin sebagaimana yang diwacanakan oleh pemerintah ini bisa menghemat 20%. Ya, karena nanti ada faktor produktivitas yang menurun ya, belum lagi kemudian ketika kita bekerja dari rumah, katakanlah anywhere itu dari rumah, ini memindahkan konsumsi dari konsumsi BBM ya kendaraan ke konsumsi penggunaan energi di rumah. Ya, internetnya bertambah, kalau rumahnya harus pakai AC karena sekarang sudah masuk musim panas ya kan, berarti penggunaan AC-nya juga akan bertambah. Sehingga penghematan BBM-nya bisa jadi tipis atau katakanlah nggak signifikan begitu. Sementara produktivitas kalau ASN lah, berarti layanan publik yang menjadi concernnya ASN ini kan agak berkurang pasti dong, karena bekerjanya kan tidak langsung ketemu masyarakat, bekerjanya dari jarak jauh, sehingga layanan publiknya yang pasti ya akan berkurang. Jadi satu sisi penghematannya belum jelas, satu sisi produktivitas ASN atau BUMN kita itu menjadi berkurang, dan itu lagi-lagi ya masyarakat yang akan dirugikan, Andrew. Oke. Saya ingin mendalami di ASN dan juga instansi pemerintah ya, dan juga Pemda yang mungkin akan duluan menerapkan WFA. Ini kan harus diteliti lagi dan dikaji lagi seperti yang Mas Ahmad bilang tadi. Artinya haruskah ada pengkategorian kira-kira ASN yang seperti apa atau instansi pemerintah yang seperti apa yang bisa menerapkan WFA. Jangan yang bersinggungan atau yang ada situasi di sana melayani masyarakat langsung yang di WFA kan. Jadi ujungnya ya masyarakat yang dirugikan. Sebenarnya begini Andrew, kalau mau jujur, produktivitas ASN dengan bekerja anywhere itu
pasti mengalami penurunan. Hmm. Bahkan sebenarnya kalau kita pengen katakanlah menjaga produktivitas secara nasional tetap tidak berkurang, sebetulnya yang harusnya diarahkan itu adalah sektor swasta. Hmm. Karena sektor swasta kita punya kemampuan adaptif ya, mereka udah zaman COVID kan sudah dibekali dengan internet yang lebih bagus di rumah ya, mungkin ada fasilitas kantor berupa laptop baru dan sebagainya. Dan mereka lebih bisa adjustingnya. Tapi kalau ASN ini kita tahu ya, birokrasi negara kita ini kan kalau dalam memberikan layanan publik kan harus ketemu masyarakat langsung. Ya. Sektor kesehatan, sektor-sektor pendidikan, sektor-sektor layanan hukum, penegakan aparatur negara, penegakan hukum itu nggak bisa melalui work from anywhere. Ya itu yang kemudian pasti akan dirugikan. Oleh karena itu memang saya melihat ya wacana penghematan melalui WFH ini atau WFA ini itu tidak bisa berdiri sendiri, Andrew. Kalau dia berdiri sendiri nggak akan efektif. Bahkan ini akan tadi yang dirugikan adalah publik. Pastinya layanan publik akan berkurang. Apalagi kalau ini tidak diikuti oleh swasta. Artinya swasta tidak digiring insentif untuk bekerja juga dari rumah atau dari anywhere. Karena ya swasta inilah yang sebetulnya katakanlah tadi sudah compatible ya dengan digitalisasi. Meskipun saya katakan tidak semua, tetapi inilah yang bisa di-adjust ya, karena pengusaha itu kan biasanya entrepreneur itu punya bagaimana mencari satu peluang-peluang ada, menggunakan peluang-peluang ada untuk meningkatkan profit dia. Jadi malah sebetulnya ini agak terbalik. Ya, hanya saja memang bagaimana pemerintah bisa memaksa swasta itu kan, kalau swasta nggak dikasih insentif dan nggak keluar dari nggak ada bantuan APBN lagi untuk memberikan insentif, ya mereka nggak akan mau melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, manakala itu tidak menyangkut mengenai keselamatan. Ya kalau COVID kan karena keselamatan jiwa, beda ceritanya. Itu gampang untuk WFH-nya. Tapi kalau penghematan saya kira butuh pemahaman dan butuh insentif untuk swasta agar swasta mau terlibat. Baik, jadi harus butuh pemahaman dan juga insentif ya ke pihak swasta, karena swasta juga saat ini lagi suffering, lagi dalam survival mode untuk bertahan di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian. Mas Ahmad, kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Mas? Siap. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar ekonom dan juga kebijakan publik. Mas Ahmad melanjutkan diskusi kita. Ada yang menarik Mas dari wacana WFA dan juga sekolah online atau PJJ yang akan diterapkan dari pemerintah ya, guna menghemat BBM imbas dari geopolitik atau perang yang masih terjadi di Timur Tengah. Apakah sebaiknya juga pemerintah harus menilik kembali dan mendorong penggunaan transportasi massal dibandingkan menerapkan WFA, work from anywhere, Mas, sehingga ya masyarakat tetap bisa bekerja dan juga bisa menghasilkan penghasilan dan bisa tetap produktif tanpa menggunakan kendaraan pribadi tetapi menggunakan transportasi massal? Ya saya kira kalau kita ingin serius ya melakukan penghematan terutama di sektor transportasi, malah opsi yang paling prioritas untuk kita lakukan adalah melakukan kampanye dan juga menggunakan sejumlah kebijakan, baik itu yang sifatnya sukarela ataupun memaksa, untuk orang menggunakan public transportasi. Kalau dipaksa bisa nggak? Menurut saya bisa, kalau kita memulainya dari ASN gitu. Jadi kalau tadi logika saya bilang, kalau ASN ini WFA, itu maka yang tergerus adalah kepentingan publik. Public services jadi berkurang. Bagaimana public services nggak berkurang, tapi penghematan jalan? Ya memaksa ASN-ASN ini menggunakan public transportasi. Jadi mereka ini nggak boleh pakai mobil ke kantor, ya mobil dinasnya disimpan di kantor, ya mobil pribadinya ditaruh di rumah. Mereka naik public transportasi. Dan saya kira public transportasi untuk di kota-kota besar sudah sangat memadai. Artinya mereka bisa melakukan itu dan layanan publik tidak terganggu. Tapi kalau kemudian kita bisa menggiring sektor swasta juga bisa naik public transportasi. Karena public transportasinya tadi selain dia sudah memadai, juga murah. Pada akhirnya orang juga sebagaimana di negara maju, tidak mau menggunakan kendaraan pribadinya untuk berangkat ke kantor atau untuk melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas
bisnis biasa, ya mereka akan lebih nyaman menggunakan public transportasi. Saya kira ini yang sebetulnya dicita-citakan sebetulnya, kita membutuhkan public transportasi yang kuat sehingga mengurangi volume kendaraan bermotor yang berada di jalan-jalan itu, terutama di prime time yang buat macet. Kan persoalan kemacetan itu kan memboroskan BBM gitu. Nah, kalau seandainya ini bisa kita lakukan dan ini dimulai mungkin dengan tanda kutip melakukan satu himbauan atau satu unit-unit tertentu di ASN untuk menggunakan public transportasi, saya kira ini akan menjadi langkah yang lebih solutif dibandingkan hanya sekedar WFH semata satu hari gitu. Oke, saya ingin bergeser membahas tentang sekolah yang akan juga diterapkan dimulai secara daring ya atau PJJ seperti zaman COVID-19. Kalau menurut pandangan Mas Ahmad sendiri bagaimana melihat kebijakan ini pula dan apakah kita siap kembali menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh, Mas Ahmad? Ya, saya kira kalau kita sudah masuk ke sektor pendidikan ini menarik ya, Andrew ya, karena kemarin kita setelah COVID ya kemudian PJJ diberlakukan, kita punya data nih, Bank Dunia punya riset bahwa penutupan sekolah di era pandemi di Indonesia, nih khusus Indonesia, itu ada learning loss sekitar 0,9 sampai 1,2 tahun. Meskipun itu PJJ, tapi kita mengalami learning loss. Jadi yang harusnya mereka itu belajar di kelas 3, karena learning loss-nya sekitar 1,5 tahun, itu berarti pembelajaran mereka itu hanya kelas 1,5 gitu loh. Jadi ini ada learning loss yang kita sebagai bangsa mengalami kerugian. Belum lagi kalau kita lihat indikator kualitas dari PJJ ya. Ini masih saya kutip dari Bank Dunia, ada penurunan kompetensi membaca anak-anak didik kita setara 25 sampai 35 poin dari skor PISA-nya mereka. Jadi membaca itu kan fundamental ya untuk menyerap pengetahuan. Itu mengalami penurunan 35% dari kemampuan itu. Artinya kalau kita melihat dari COVID kemarin, ini PJJ melemahkan learning belajar kita dan menurunkan kompetensi membaca anak-anak kita. Nah, kalau kemudian itu kita terapkan hanya untuk penghematan BBM, saya kira kita akan kehilangan banyak lagi nih, terutama mengenai masa depan generasi penerus kita. Karena sekolah ini kan penting buat anak-anak mulai dari sekolah TK, PAUD, SD, SMP, sekolah menengah atas, bahkan juga kuliah, ini sangat penting sekali. Sehingga saya rasa ini harus kita berhati-hati kalau kita ingin melakukan penghematan di sektor pendidikan dengan kemudian menerapkan PJJ. Karena akan sama sekali ruginya banyak sekali, Mas. Rugi pendidikan kita yang itu adalah kita menanggungnya di masa yang akan datang dengan munculnya generasi-generasi yang less education dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu saya kira kita juga ada problem di sini ya. Kalau penerapan ini kemudian masif di seluruh daerah, kita punya problem banyak di daerah yang jaringan internetnya bermasalah. Device-nya bukan smartphone, ya si handphone biasa, atau kemudian mereka harus dipaksa pakai laptop, mereka tidak punya laptop. Ini kita ini beragam sekali kemampuan teknologinya, sehingga ketika ini menerapkan sebagai satu program nasional, Anda bisa kebayang ya, mungkin yang kalangan kaya saja yang menikmati, tetapi sementara kalangan di bawah ketika PJJ diberlakukan mereka tidak sama sekali belajar. Baik, jadi kita harapkan diskusi hari ini bisa didengar pemerintah ya, sehingga bisa mengkaji ulang kembali sebelum menerapkan kebijakan WFA dan juga PJJ. Terima kasih Mas Ahmad telah berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andrew. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, seorang gadis piawai bermain alat musik etnis Tionghoa yaitu kuceng. Seperti apa sosoknya? Usai jeda di Halo Indonesia.